Teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Syihotang, saya dari kelas 12 PS3. Kali ini saya akan membahas akuntansi sebagai sistem informasi. Baiklah, saya akan mulai. Akuntansi sebagai sistem informasi. A. Mengenal akuntansi sebagai sistem informasi. 1. Sejarah akuntansi. A. Akuntansi dalam berbagai peradaban. B. Peran pedagang Italia. C. Peran Luca Pacioli di perkembangan akuntansi di Indonesia. 2. Pengertian dan manfaat. Pengertian akuntansi. Secara singkat, akuntansi dapat diartikan sebagai the language of business atau bahasa dunia usaha. Dunia usaha, baik perusahaan perseorangan, perseorangan terbatas maupun perusahaan milik pemerintah, sangat berkepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengalokasikan sumber dana yang dimilikinya. Untuk itu, dibutuhkan akuntansi. Manfaat akuntansi. 1. Akuntansi dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya langka yang ada di masyarakat. 2. Akuntansi membantu dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam perusahaan. 3. Akuntansi membantu pelaporan pemakaian sumber daya yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan kemudian diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pengguna. Akuntansi sebagai sistem informasi. Fungsi penting dari sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi meliputi 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. 2. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 3. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Sistem informasi dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian itu yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar atau pelaporan keuangan, sistem pelaporan manajemen. 5. Pemakai informasi akuntansi. 1. Pihak internal. Pihak internal adalah pemakai informasi akuntansi yang bertindak sebagai pengolah perusahaan. 2. Pihak eksternal. Pemilik perusahaan, karyawan, pemerintah, investor, dan kreditor. B. Kualitas informasi dan prinsip dasar akuntansi. 1. Kualitas informasi akuntansi. A. Ekonomis atau perbandingan antara manfaat dan biaya. B. Dapat dimengerti. C. Relevan. D. Dapat dipercaya. E. Dapat dibandingkan. F. Tepat waktu. G. Materiality atau keberartian. Dua. Keterbatasan informasi akuntansi. A. Informasi keuangan tidak memberi laporan yang tepat waktu. Penyebabnya adalah prinsip objektivitas karena informasi akuntansi harus didukung dengan data yang dibuktikan kebenarannya. B. Mengabaikan informasi penting non-moneter. Kegiatan perusahaan tidak hanya kegiatan moneter, tetapi banyak kegiatan non-moneter seperti pengangkatan pegawai, kunjungan kerja, inovasi, persaingan bisnis, dan efisien karyawan. C. Tidak memberikan analisis yang rinci. Informasi yang diberikan oleh akuntansi keuangan adalah agregat realitas transaksi keuangan selama tahun tertentu saja. D. Tidak mengungkapkan nilai bisnis. Dalam akuntansi keuangan, posisi bisnis seperti pada tanggal tertentu yang ditunjukkan oleh pernyataan yang dikenal sebagai neraca. 3. Konsep dan prinsip dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah hal-hal dasar yang perlu membangun informasi akuntansi. Prinsip akuntansi diperlukan untuk menunjang pemahaman mengenai konsep dan dasar akuntansi. Dengan prinsip dasar akuntansi, suatu laporan keuangan yang baik dan mudah dimengerti secara akurat dan
dapat diharapkan. A. Konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi terdiri dari 1. Konsep entitas, 2. Konsep kesinambungan, 3. Konsep satuan moneter stabil. B. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Prinsip realisasi penghasilan, 2. Prinsip harga perolehan, 3. Prinsip objektif, 4. Prinsip pengungkapan penuh, 5. Prinsip konsistensi. C. Bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Bidang-bidang akuntansi. A. Akuntansi keuangan, B. Akuntansi manajemen, C. Akuntansi anggaran, D. Akuntansi biaya, E. Akuntansi pemerintah, F. Akuntansi pajak, G. Sistem akuntansi, H. Akuntansi pemeriksaan. 2. Bidang-bidang profesi akuntan. Jenis-jenis profesi akuntan antara lain 1. Akuntan pendidik, 2. Akuntan internal, 3. Akuntan pemerintah, 4. Akuntan publik. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.